Pada tanggal 29, tim kami dipimpin langsung oleh Pak Dirjen juga mendatangi lokasi Taman Safari Indonesia di Cisarua. Jadi hari ini kira-kira sudah 3 minggu sejak kami Kementerian Hak Asasi Manusia menerima pengaduan dari 9 mantan pemain Oriental Circus Indonesia yang waktu itu kami terima di ruangan ini pada tanggal 15 April 2025. Dan sejak saat itu kami kemudian melakukan pendalaman sampai hari ini, ya sudah banyak yang kita lakukan, dan kami melakukan ini semua untuk memastikan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia dalam rangka membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto itu hadir. Kami bekerja keras sejak tanggal 15, dan ini juga kami ingin memastikan selain kami responsif terhadap laporan dari masyarakat, kami juga menerapkan prinsip kehati-hatian, prudent, karena ini persoalan serius, ya, persoalan human suffering, persoalan penderitaan yang dialami oleh para mantan pemain sirkus sebagaimana disampaikan di ruangan ini dan di tempat-tempat lain. Sehingga kami juga menerapkan prinsip imparsialitas. Jadi kami mendengarkan suara dari semua pihak, selain dari mereka yang pernah mengalami tindak kekerasan sebagaimana diceritakan, kami juga mendengarkan keterangan dari pihak terlapor. Bahkan dari pihak terlapor kami mengundang mereka 2 kali, tanggal 23 dan 29 kalau tidak salah, nanti bisa dilihat di laporan kami, untuk memastikan supaya kami mendengar dari 2 pihak. Dan kami juga melakukan kerja-kerja pendalaman yang lain, pengumpulan fakta, data, dokumen. Dan pada tanggal 29, tim kami dipimpin langsung oleh Pak Dirjen juga mendatangi lokasi Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor. Nah, ada banyak temuan, ya. Beberapa mungkin sudah beredar di publik, tapi beberapa nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Dan kami juga memberikan serangkaian rekomendasi kepada beberapa pihak terkait, utamanya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepada Barreskrim Polri, dan juga kepada Kementerian
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nanti secara spesifik akan disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia. Jadi itu sebagai pengantar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami ingin persoalan ini bisa segera selesai. Kami juga mengetahui banyak pihak dan kami sangat mengapresiasi banyak pihak untuk memberikan atensi yang luar biasa atas kasus yang dilaporkan oleh para mantan pemain Oriental Circus Indonesia ini. Jadi ini penting karena ini menunjukkan bahwa persoalan hak asasi manusia sudah menjadi atensi yang luas dari masyarakat, ya, baik itu organisasi masyarakat sipil, lembaga dan kementerian di pemerintah, masyarakat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan tidak hanya Komisi 13 yang membidangi hak asasi manusia yang memberikan atensi kepada kasus ini, juga Komisi 3 DPR RI yang membidangi persoalan hukum juga memberikan atensi yang luar biasa. Ada juga kepala daerah yang memberikan atensi, kami juga memberikan apresiasi. Tentu saja kita semua ingin supaya persoalan ini bisa selesai, keadilan yang diharapkan oleh para korban bisa hadir, ya, dan kemudian persoalan yang paling penting lagi selain keadilan bagi mereka yang menjadi korban atas peristiwa ini yang kemarin melapor ke kami dan kepada pihak-pihak yang lain adalah untuk memastikan supaya apa yang pernah dialami oleh para mantan pemain Oriental Circus Indonesia sebagaimana diceritakan kepada kami, disampaikan kepada kami di ruangan ini, itu tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang. Itu sebagai awal dari yang kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Munafrizal, Pak Dirjen, karena teman-teman sekalian, tanggal 15 kami menerima pengaduan dari mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Tanggal 16 kami kemudian membentuk tim internal Kementerian Hak Asasi Manusia untuk melakukan kerja-kerja menindaklanjuti. Itu jadi kami langsung gaspol sejak saat itu sampai hari ini ketika laporan ini kami selesaikan dan kami sampaikan ke publik.